Hello kaum rebahaners dimanapun anda berada, masih sehat? Gimana kabar wifi tetangganya, masih bisa dicolong atau udah diganti passwordnya? Kayak gue dong, pakai paket sendiri, walaupun cuma ngutang anjir. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh paman saya sendiri, yaitu Tony Stark. Ya Tony Stark kan udah terkenal gitu membintangi film-film kayak Iron Man. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya bosku. Sebelum anda mengklik video ini, Lah, dari tadi kan udah diklik. ya maksudnya sebelum anda melihat video ini, Dari tadi udah dilihat. maksudnya sebelum kalian melihat lebih jauh lagi ke dalam video ini, gue mau ngingetin pada kalian bahwa konten ini bersifat spoiler. Spoiler, ingat spoiler. Di suatu negeri, dalam sebuah cerita kerajaan Inggris, hiduplah seseorang yang mampu berbicara dengan hewan. Karena kemampuannya ini sampai membuat Ratu Inggris tertarik untuk membawanya ke istana. Dan dia pun dianugerahi Ratu Inggris sebuah cagar alam untuk dirinya sendiri. Tapi hal yang paling membuat dia bahagia adalah memiliki pasangan orang yang bernama Lily. Mereka pun hidup bersama, berpetualang bersama, membebaskan hewan yang tidak bisa membela diri mereka sendiri. Dolittle pun seperti menjadi orang yang hidup bersama Lily. Dan dia pun sangat bahagia, seperti tidak mau kehilangan Lily. Tapi suatu hari, Lily memutuskan untuk berlayar seorang diri. Namun sialnya di tengah laut, kapalnya malah tenggelam diterjang ombak. Dan Lily pun tewas. Hal itu sampai membuat Dolittle sedih dan menutup cagar alamnya. By the way, tadi hanya sepenggal kisah Dolittle bersama Lily. Siapakah Lily itu? Ya nanti kalian tahu sendiri deh siapa si Lily itu. Dan kenapa dia bisa bersama si Dolittle ini. Lanjut bang, banyak omong lo. Pada awal film diperlihatkan 3 orang pemburu yang hendak menembak sekawanan bebek. Tapi ketika seorang anak yang bernama Stubin diperintahkan untuk menembak salah satu bebek tersebut, tembakannya pun meleset, sampai membuat bebek pun lari terkacer-kacir. Tapi untunglah, seekor tupai berhasil dia kenai. Tapi dia merasa kasihan dengan tupai tersebut. Orang dewasa pun berkata kepada dia, daripada kamu kasihan, mending lo potong aja tuh kepalanya. Kan lumayan, dagingnya bisa dibikin sate atau dibikin sup. Gue kan belum pernah makan sup tupai, anjir. Di tengah kepanikannya, seekor burung beo berkata kepada Stubin untuk membawa tupai tersebut ke sebuah dokter hewan. Tapi di sini Stubin tidak mengetahui di mana dokter hewan tersebut berada. Dan burung beo pun berkata agar mengikutinya ke tempat dokter hewan tersebut berada. Dan dengan terpaksa, gak terpaksa sih, dan dengan perasaan yang sangat yakin, Stubin pun mengikuti burung beo tersebut ke tempat dokter hewan itu berada. Dan dia pun memasuki sebuah lorong yang sangat sempit. Dan dia pun sangat takjub melihat pemandangan begitu banyak hewan di sana. Tapi sialnya dia malah terjebak perangkap. Gak tahu sih siapa yang buat. Dia pun menjadi panik dan burung beo pun berkata kepada Dolittle bahwa di sana ada seorang anak yang terjebak perangkap. Dan Dolittle tuh nampak takut dan berkata, "Lah, bukankah di sini cuma aku sendiri laki-lakinya?" Dan anak tersebut dihampiri oleh seorang wanita. Dia mengaku bahwa dia adalah utusan dari kerajaan dan dia bernama Lady Rose. Lady Rose memperkenalkan diri kepada Stupin. Stubin meminta Lady Rose untuk membebaskannya dari jeratan tersebut dan Lady Rose pun menyetujuinya. Mereka pun bersama-sama berangkat menuju ke rumah Dolittle dan di depan rumah mereka dihadang oleh seekor gorila. Tapi anehnya gorila tersebut marah takut kepada mereka. Ini gorila apa tikus sih? Masa takut sama manusia? Anjayani. Di sisi lain, Rose berhasil bertemu dengan Dr. Dolittle. Rose mengatakan bahwa Ratu ingin bertemu dengannya dengan alasan pada saat ini Ratu sedang sakit. Tapi Dolittle beralasan bahwa dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Tapi Rose tidak mau menyerah. Dia terus mengatakan bahwa Ratu sendiri yang mengundang Anda ke istana. Ayolah datang. Tapi Dr. Dolittle menolak dengan alasan aku tidak mengobati manusia lagi pada saat ini. Namun tiba-tiba datanglah Stubin yang mengatakan bahwa dia telah menembak seekor tupai. Dan Dolittle pun berkata, "Iya aku tahu, kau tidak sengaja menembaknya. Dasar manusia, emang gak berubah anjir." Please help him. Take that. What did that? Dan Dr. Dolittle pun menyelamatkan tupai yang kampret ini dengan sangat berhati-hati. Rose dan Stupid itu sangat kagum dengan Dr. Dolittle. Waduh, ini benar-benar dokter hewan yang hebat anjir. Dan tupai pun berhasil diselamatkan oleh Dr. Dolittle. Dia pun mengingat-ingat kejadian saat dia ditembak oleh Stupin. Setelah Dr. Dolittle berhasil menyembuhkan tupai, burung beo pun berkata kepada Dolittle untuk berangkat pergi ke istana. Karena kalau dia tidak berangkat ke istana, kemungkinan cagar alamin akan digusur oleh pemerintah anjir.
Dan Dr. Dolittle pun mau tidak mau pergi ke istana. Dia mengajak beberapa hewan untuk pergi ke istana, termasuk burung beo, bebek, dan juga serangga. Gak tahu sih serangga apa itu. Setelah sampai di istana, nampak semua orang begitu kaget melihat banyak sekali hewan yang dibawa oleh Dolittle. Ini ngapain sih orang bawa-bawa hewan ke istana? Ini istana goblok, bukan pasar minggu. Ada. Dan dengan kemampuannya Dr. Dolittle pun mulai memeriksa sang ratu, tapi dengan menggunakan anjing. Tapi bukan anjing pemburu di sini ya. Anjingnya ini anjing yang emang udah terlatih mengobati manusia. Ya gitu dalam cerita ini. Nggak tahu sih bagaimana caranya. Intinya anjing-anjing itu mengendus-ngendus si ratu ini. Dan semua orang nampak kaget dan kebingungan. Ini beneran anjing atau apa sih? Kok punya kemampuan kayak gini? Mungkin itu pertanyaan dalam hati orang-orang yang ada di sana. Dan semua orang nambah dibikin kebingungan lagi dengan tingkah Dr. Dolittle yang berbicara dengan gurita di akuarium milik sang ratu. Orang-orang bertanya dalam hati, ini kenapa orangnya dari tadi tingkahnya aneh? Kayak ngomong sendiri. Apa benar dia bisa berbicara dengan hewan? Ya mungkin itu dalam benak mereka, cuman kita kan gak tahu anjir. Ini kan cuman film goblok. Lanjut. Setelah mengecek beberapa kemungkinan, Dr. Dolittle menyimpulkan bahwa saat ini ratu sedang keracunan tanaman yang berasal dari Sumatera. Dan satu-satunya penawar racun tersebut adalah sebuah pohon, yang mana pohon ini sama sekali belum pernah ditemukan oleh siapapun. Dan pohon itu bernama pohon Edan. Maksudnya pohon Eden. Dan Dr. Dolittle pun ingin pergi mencari pohon Edan tersebut. Tapi tak lupa sebelum pergi dia menaruh sebuah serangga, yang mana serangga ini berguna untuk memata-matai aktivitas yang dilakukan orang lain kepada ratu. Dan Dr. Dolittle pun juga berpesan kepada Rose. Dan akhirnya mereka pun berangkat mencari buah pohon Eden tersebut. Tapi di sini Dr. Dolittle marah kepada sang burung beo karena membawa Stupid masuk ke kapalnya. Stupid pun diizinkan oleh Dr. Dolittle tapi dengan beberapa syarat. Di sisi lain, Lore dan Muffley sedang merencanakan sesuatu. Lore menginginkan Muffley untuk mengejar kapal Dolittle agar tidak berhasil menemukan pohon Edan tersebut. Tapi mereka tidak tahu kalau percakapan mereka didengar oleh serangga yang ditaruh Dolittle di sebuah lukisan. Scene berpindah ke tempatnya Dolittle dan kawan-kawan di atas kapal. Awalnya mereka merasa aman karena tidak ada pengganggu dalam perjalanan mereka. Tapi di arah kejauhan terlihat Muffley dan kawan-kawan sedang mengejar mereka. Dr. Dolittle pun tahu kalau Muffley sedang berniat jahat kepada mereka. Benar saja, Muffley berusaha untuk menyerang kapal Dolittle dan kawan-kawan. Dolittle pun mempunyai rencana. Dia akan menggunakan paus untuk menarik kapal mereka agar berjalan lebih cepat. Dolittle dan kawan-kawannya pun kabur dari kejaran Muffley menuju sebuah kota, yang mana kota tersebut merupakan kota seorang pencuri dan yang paling sangat banyak kejahatan di sana. Kota itu bernama Montpellier. Setelah sampai di kota tersebut, John dan kawan-kawannya pun menyamar. Ya karena John di sini adalah seorang buronan. Tujuan mereka adalah mengambil sebuah buku, yang mana buku tersebut akan menuntun mereka ke sebuah pulau. Mereka kan ingin mencari sebuah buah pohon Edan. Tapi masalahnya, buku tersebut berada di istana raja, dan mereka harus berusaha keras untuk menggapai istana tersebut dengan bantuan seekor semut dan capung. Dan John Dolittle pun meminta semut untuk membukakan pintu kunci kamar sang raja. Setelah mereka masuk, John Dolittle meminta Stubin untuk mengambil buku tersebut. Tapi hal itu tidaklah mudah, karena di dalam kamar sang raja sudah ada singa yang telah banyak berbaris di setiap sudut ruangan. Dan dengan perlahan Stubin melewati singa tersebut sampai dia di sebuah buku, yang mana buku tersebut dikelilingi oleh sebuah emas. Dan sialnya, Stubin malah ketahuan oleh sang raja. John Dolittle dan Stubin pun akhirnya tertangkap dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tapi tidak dengan Stubin. Stubin dibebaskan oleh sang raja. Sementara John Dolittle, dia harus menerima fakta. Dia akan dihukum mati. Hukumannya tersebut adalah dia akan bertarung dengan seekor harimau. Ya bisa dibilang itu harimau penjagal, tapi namanya bukan sirkan atau sirkus. Di sisi lain, sang raja sedang berpesta merayakan kematian Dolittle, sementara Stubin diangkat menjadi salah satu dari mereka. Dan Stubin tuh bertanya bagaimana keadaan Dolittle. Ya dia tewas. Dan Stubin tuh sangat bersedih. Di dalam penjara, Dolittle berusaha untuk menghindari serangan dari keganasan harimau tersebut. Sementara seekor capung teman Dolittle berusaha untuk memberitahu teman-teman Dolittle yang ada di kapal. Dan mereka pun bergegas untuk menuju ke tempatnya Dolittle. Dan benar saja, pada saat itu Dolittle sedang terdesak. Dan seekor gorila berusaha untuk berkelahi dengan singa tersebut, harimau tersebut. Dan dia pun berhasil memenangkannya. Di sisi lain, Stubin yang sudah menjadi bagian sang raja
mencobanya menyelinap masuk ke dalam kamarnya sang raja. Dan dia pun mencuri buku yang sempat ia gagal curi. Dan ketika dia berhasil mencuri buku tersebut, dia pun keluar dengan sangat senang dan gembira. Dan dia dikagetkan karena Dolittle sudah terculik oleh Mudflea. Lah, kok udah main terculik aja anjir. Mudflea pun merasa senang karena telah berhasil mengalahkan Dolittle. Dan Dolittle pun nampak terdiam. Tak hanya itu, Mudflea juga membakar kapalnya Dolittle. Dan Dolittle merasa putus asa. Ya gimana gak putus asa, kapal satu-satunya udah gak ada anjir. Tapi di tengah keputusasaannya itu, dia meminta maaf kepada semua hewan yang ada di sana. Merasa gagal menyelamatkan sang ratu, dia pun sangat bersedih dan hal tersebut didengar oleh sang raja. Sang raja pun menghampiri Dolittle dan di sini terungkap fakta bahwa sebenarnya sang raja ini adalah ayahnya dari Lily dan dia sangat menyesali atas kematiannya Lily. Ingin sekali dia membunuh Dolittle, tapi dia sangat menyayangi dan mencintai Lily. Sang raja pun membiarkan Dolittle untuk pergi ke lautan, meneruskan cita-citanya Lily. Dolittle pun berkata, kalau saat ini dia tidak memiliki kapal untuk dinaiki. Dan raja pun memberikannya kapal, walaupun kapal tersebut sangat buruk anjir. Dolittle pun merasa senang karena telah diberikan kapal secara gratis. Kalau bayar mana mau kapal buruk kayak gini. Mereka pun akhirnya berangkat, dibantu oleh segerombolan ikan paus. Dan benar saja, Dolittle dan kawan-kawan dengan mudah menemukan di mana Pulau Eden tersebut berada. Tapi mereka harus memutar arah agar tidak ketahuan oleh Mudflea dan kawan-kawan. Mereka harus melewati sebuah bukit yang sangat terjal dan sangat sempit jalannya. Sampailah mereka di sebuah gua, yang mana gua tersebut mungkin belum terjamah oleh manusia anjir. Saat mereka masuk lebih dalam lagi ke dalam gua tersebut, Dolittle tanpa sengaja menyentuh sebuah batu, yang mana batu tersebut mengeluarkan cahaya. Tapi bukan cahaya lampu anjir. Tapi hal tersebut malah membuat mereka ketahuan oleh Mudflea dan kawan-kawan. Mudflea pun bertanya kepada Dolittle tentang di mana pohon Eden tersebut berada. Dan Dolittle pun menjawab, "Lah, aku kan belum pernah kesini. Mana gue tahu anjir." Dan Mudflea pun mengejek Dolittle bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak tahu. Ya sangat bebas gitu, kata Dolittle. Dengan kesal, Mudflea menancapkan tombak ke dalam tanah. Dan hal tersebut malah membuat naga di sana bangun dan marah kepada mereka. Naga pun langsung menyemburkan api yang sangat panas sampai membuat mereka ketakutan dan lari terbirit-birit dan terkocak-kacir. Dan Dolittle pun mencoba untuk menenangkan naga tersebut dengan, ya kan Dolittle bisa berbicara dengan hewan anjir. Dan naga tersebut perlahan mulai tenang. Dolittle mencoba untuk mencabut semua pedang yang ada di tubuh naga tersebut. Dan naga sangat berterima kasih kepada Dolittle. Dan dia mengajak Dolittle ke suatu tempat, yang mana tempat tersebut merupakan di mana pohon Eden tersebut berada. Dolittle pun merasa takjub dan dia mencoba mengambil beberapa buah. Dan Dolittle pun mengucapkan terima kasih kepada Lily karena telah menuntun jalan kepada dirinya. Dengan menggunakan pesawat yang sangat canggih, Dolittle pun sudah tiba di istana dan mengatakan kalau dia telah berhasil mendapatkan buah pohon Eden tersebut. Hal itu sampai membuat orang kaget, terutama Lore. Lore memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Dolittle. Dan dengan sigap, Dolittle langsung menyerahkan buah pohon Eden tersebut kepada seekor, kayaknya gak tahu sih hewan apa itu. Ini tugasmu terakhir, kata Dolittle. Dan mereka pun langsung memberikan buah pohon Eden tersebut kepada Ratu. Dan perlahan Ratu pun mulai siuman dan akhirnya sadar. Mereka pun sangat senang karena Ratu telah sadar. Dan di sini terungkap bahwa Ratu diracuni oleh bawahnya sendiri yang bernama Lore. Hal ini Dolittle ketahui dari mulut sang serangga. Serangga mengatakan bahwa di saku kanan Lore ada racun yang telah ia simpan. Dan hal itu terbukti. Dan Ratu pun langsung memerintahkan bawahannya untuk memenjarakan si Lore ini. Apes deh loh. Dan Ratu pun sangat berterima kasih kepada Dolittle karena telah berhasil menyembuhkan dia. Dan Dolittle pun kembali ke kampung halamannya. Maksudnya ke cagar alamnya. Di akhir film terlihat Dolittle kembali membuka cagar alam miliknya. Dan dia kembali menyembuhkan para hewan yang terluka atau sakit. Dan tentu saja saat ini dia dibantu oleh Stubin. Terus kabar Mudflea gimana? Alah, nanyain Mudflea. Dia kan antagonis anjir. Ya udah nih kabar terbarunya kalau mau tahu. Tamat. Sungguh ending yang sangat membahagiakan. Film ini mengajarkan saya banyak hal, terutama jangan menjadi anak rebahan secara terus-menerus. Karena di luar sana masih banyak hal yang harus kita jelajahi. Dan satu lagi, jangan terlalu larut dalam kesedihan karena seseorang yang telah pergi meninggalkan kita. Kita tidak tahu kedepannya kita menjadi apa.
Seperti Dolittle yang kehilangan kekasihnya dan mengurung diri dari masyarakat. Tapi ketika dia keluar, dia menemukan hal baru yang belum ia ketahui, yaitu di mana pohon Eden tersebut berada. Ya, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.